Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimal anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah henti wajib kita haturkan atas segala nikmat iman, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita bisa menunaikan ibadah puasa tahun ini. Mudah-mudahan Allah menerima pahala ibadah puasa kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Khair yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita berada di hari Jumat di tanggal 23 Ramadan, yang mana hari ini kita sudah melalui atau dalam perjalanan untuk mengakhiri bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu dari tahun lalu. Kemudian kita sudah mulai rindu dari bulan Rejab, bulan Sya'ban. Kemudian kita berjumpa awal bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Maka ma'asyiral hadirin, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, yang mana kita wajib tahu sebagai umat Islam, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, di mana setiap amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Hanya saja fenomena yang terjadi ya di akhir Ramadan itu biasanya kegiatan amal ibadah seseorang itu semakin menurun dibanding awal-awal Ramadan. Setuju atau tidak? Setuju ya. Tarawehnya sudah tinggal pemain inti ya, tadarusnya tinggal pemain inti ya, yang mulai hadir di masjid mulai berkurang ya. Maka harusnya di 10 akhir bulan Ramadan ini semakin rame, dan ramenya itu melebihi dari awal-awal Ramadan ya. Jadi berbagai sebagian kaum muslimin di akhir Ramadan ini ya dengan sangat asif, yakni dengan sangat disayangkan tersibukkan dengan hal-hal yang berurusan dengan keduniawiaan. Ada yang sudah persiapan mudik ya, ada yang persiapan cari baju baru, ada yang persiapan bikin kue, ada yang persiapan sudah seakan-akan sudah wis ndang mari. Ya, ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Harusnya hati seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik akhir ini, di hari-hari akhir ini, semakin dia nangis geru kepada Allah Subhanahu wa taala di tahajudnya, di sujud akhirnya, di malam harinya. Dan ini juga terjadi fenomena, ada yang beranggapan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil saja. Ada yang mengatakan malam 17, malam 19, malam 21. Jadi di malam-malam ganjil dia ngetu, dia bersemangat. Tapi kalau malam seperti nanti malam 24 dia biasa aja. Besok 25 ngetu lagi, 26 slow lagi. Ini enggak ya. 10 hari akhir itu kata Nabi Muhammad tidak mengatakan hidupkanlah di malam-malam ganjil saja. Beliau Rasulullah SAW mengatakan hidupkanlah 10 hari akhir. Kenapa? Supaya kita ini bisa bahasanya bisa ngedang, bisa menghadang bisa menghadang malam Lailatul Qadar. Contohnya, seandainya ada seseorang di masjid pengen menghadang anak kecil, contohnya anak itu sudah tahu setiap jam sekian baru main-mainnya di masjid ya. Kalau misalnya dia ngedangnya di waktu yang sama, bisa jadi si anak ini sudah tahu, wah aku ditang kok, diseneni, dimarahi, ya enggak? Ambil waktu yang lain. Akhirnya yang menjaga, yang ngedang, yang mulai persiapan mau marahi si anak ini, contoh ya, jadi mau memarahi si anak ini dia kecelik ya. Tiba-tiba dia datangnya ba'dal maghrib, mulai lari-larinya di atas ya, di lantai 2 atau mulai gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita menghadangnya mulai dari waktu yang sebelum anak-anak itu datang sampai di waktu anak-anak itu keluar.
yaitu waktu tarawih selesai. Nah, begitu juga seorang hamba, kalau dia mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan hanya di malam-malam ganjilnya saja dia baru ibadah. Yang ketika malam genap dia mulai semangatnya mulai turun lagi, jangan ya. Akhirnya apa? Dia dikhawatirkan tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi rahmat Allah ini sangatlah banyak, ma'asyiral hadirin. Ada para ulama yang mengatakan bahwasannya cukuplah seseorang itu puasa, sholat 5 waktu, insya Allah dia pasti dapat Lailatul Qadar. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang ulama yang mengatakan seperti itu. Sing penting poso, sing penting sholat 5 waktu, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan ada ulama juga yang mengatakan, ya, berbagai macam versi ulama ini karena mengapa ulama mengatakan demikian? Karena ulama tersebut memberikan versinya mendapati atau beliau-beliau tersebut mengalami hal tersebut ya. Ada ulama yang mengatakan kalau malam Jumatnya bertepatan dengan malam ganjil, maka insya Allah di malam itu adalah malam Lailatul Qadar, insya Allah. Tapi belum ada kepastian, tidak ada kepastian ya. Kan tetapi lebih baik kita tetap semangat untuk beribadah di bulan Ramadan ini, tetap ngaji Al-Qur'annya, hatamkan lebih dari sekali di bulan Ramadan ini, dari malam 17 kemarin, dari malam pertama Ramadan hingga malam Idul Fitri ya. Maka Ramadan memang bulan istimewa, bulan yang penuh dengan hikmah dan keajaiban ya. Semua itu tidak terdapat pada bulan yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Apa itu artinya sayyidus syuhur? Kepala dari semua bulan ya. Kepala dari semua bulan, dari bulan Muharram ya, ialah bulan Ramadan. Ayo ajari anak-anak kita menghafalkan nama-nama bulan Hijriah, bukan bulan Januari, Februari, Maret. Hafal nih Januari, Februari, Maret. Tapi kalau bulan Hijriah enggak hafal. Yuk, yang kecil-kecil belajar ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, jadi 12 bulan ini kepalanya siapa? Bulan Ramadan. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan berjuta-juta malaikat. Siapa kepalanya? Ketuanya siapa? Sayyidul Malaika. Siapa? Malaikat Jibril. Dari para anbiya, para nabi ya, dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad SAW ya. Siapa ketuanya di antara semuanya? Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu juga di suatu negara, siapa ketuanya? Presidennya, ya kan? Begitu juga di sebuah kota, sebuah provinsi, siapa ketuanya? Ya gubernurnya. Di sebuah kota siapa ketuanya? Ya wali kotanya. Di sebuah kelurahan siapa ketuanya? Ya Pak Lurah. Di sebuah kecamatan siapa yang ketuanya? Ya camat. Sebuah daerah setelah camat siapa ketuanya? RW. Setelah itu di sebuah kampung siapa ketuanya? Ya RT. Kemudian di sebuah rumah siapa ketuanya? Ayah ya. Seorang ayah, seorang bapak, dia adalah kepala keluarga. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, sehingga bulan Ramadan ini ya menjadi aspek yang luar biasa ya, disebutkan di dalam hadis rawahu Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sangat giat beribadah di bulan Ramadan melebihi ibadahnya di bulan lain ya. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Dan ketika sudah masuk 10 hari akhir, beliau ibadahnya lebih giat lagi daripada yang lain. Bayangkan masyaallah hadirin, Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, sudah pasti tidak punya dosa, tapi beliau sholat sampai disebutkan di riwayat Aisyah mengatakan, istrinya mengatakan apa? Hatta tatafattara qadamaihi, sampai kulitnya pecah-pecah. Sampai pecah-pecah, sampai saking apanya? Saking banyak sholat. Ya, bukan pecah kaki telapak kaki ini kulit pecah kita ini bukan, ini karena karena panas atau karena apa, tapi Rasulullah SAW kakinya beliau ya sampai
pecah-pecah. Disebutkan di riwayat itu sampai apa ya, bekas sujudnya itu sampai kelihatan. Sampai Aisyah mengatakan suatu malam, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan?" Ini hadis yang sahih. "Ya Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal ini? Kenapa engkau masih banyak sujud kepada Allah?" Kemudian apa jawab Rasulullah? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura." Apakah tidak boleh aku jadi hambanya Allah yang suka bersyukur? Makanya Rasulullah itu banyak sujud. Ke orang itu kalau sholat, usahakan jangan sujud di satu tempat yang sama, pindah-pindah, itu sunnah. Ketika sholat, misalnya sholat maghrib, nanti dia sholat posisinya di sini. Nanti ketika sholat sunnah, dia pindah meskipun jaraknya sedikit, gak apa-apa, sejengkal, agak pindah sedikit, satu jengkal kaki misalnya, pindah lagi. Karena apa? Disebutkan di sebuah riwayat, nanti tempat sujud seorang hamba di dunia akan menjadi saksi di akhirat kelak. Ya Allah, aku pernah disujudi oleh hambamu fulan bin fulan. Aku sujud. Dan jenengan sudah pernah kemana tempat selama ini? Ada yang sudah pernah ke Banjar, ada yang sudah pernah ke Jakarta, ada yang pernah ke Aceh. Jenengan sholat, jenengan sujud, maka tempat sujud jenengan itu insya Allah akan jadikan saksi, dan sebagaimana jenengan sujud, maka dia akan menjadikan syafaat, pertolongan bagi hamba Allah nanti di hari kiamat. Jadi ya, ardullahi wasi'un, buminya Allah ini sangatlah luas. Makanya orang yang beriman itu kalau misalnya dia keluar kota, kalau dia itu keluar negeri, kalau kemanapun, setiap dia masuk ke sebuah tempat, dia yang baru dia tempati, dia sholat 2 rakaat. Usahakan seperti itu, cari musola, cari masjid. Lalu kemudian disebutkan di hadis Muslim juga, an Aisyah radhiyallahu anha, ya tadi sudah. Qalat, ini hadis yang lain. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lail. Kata Aisyah, istri Rasulullah, apabila Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya. Ya, bukan hanya beliau saja sendiri, ya. Rasulullah tidak egois, pahalanya tidak dimpek dewe, ya. Akan tetapi disebutkan di dalam hadis ini, wa aiqadha ahlahu wa jadda wa syaddal mi'zar. Kemudian beliau membangunkan keluarganya, membangunkan anak istrinya untuk ibadah. Jadi nggak dimpek sendiri oleh kepala keluarga ini. Pada saat itu kepala keluarganya ya Rasulullah. Terus anak istrinya tidur, kesian, enggak, dibangunkan. Wahai anakku, wahai istriku, ini malam 10 hari terakhir, ayo bangun kita bersama-sama. Ya masuk bapak itu sing mau masuk surga, masa kepala keluarganya saja yang masuk surga? Kan enggak, pengen juga dengan anak istrinya juga masuk surga, maka bangunkanlah. Begitu juga dengan Aisyah, Rasulullah SAW membangunkan anak istrinya dan bersungguh-sungguh dan mengikat tali sarungnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, beliau ngetu seperti ini, masyaallah hadirin. Semangatnya Rasulullah ini untuk pertama untuk bersyukur kepada Allah, dan yang kedua untuk contoh kepada kita sebagai umatnya. Gak ngebayang kalau kita ini sudah dianggap kalau misalnya kita sudah sudah dijamin masuk surga, apakah kita masih sholat sama Gusti Allah? Belum tentu, ya. Oh, awakmu pasti mlebu surga, pasti leye-leye sudah. Ya enggak? Ini Rasulullah yang sudah dikatakan pasti, dan beliau yang memegang kunci surga, masih sholat 5 waktu, masih sodako, masih puasa, masih tahajud, masih nangis tiap hari malamnya, mendoakan umatnya. Lah kita yang belum ada jaminan, nangis kita di bulan Ramadan nggak kehitung, nggak bisa, bahkan belum sampai malam 23 ini, hari 23 mau malam 24, mungkin kita masih belum nangis kepada Allah. Ini hati-hati. Nah, orang yang masih belum bisa nangis di bulan Ramadan ini, dialah orang yang masih banyak sifat sombongnya. Fana'udzubillahi min dzalik. Yang masih belum bisa menangis di bulan Ramadan, ya. Apapun, gimana caranya, kata ulama, orang kalau sudah mau masuk kalau lagi di bulan Ramadan, gimana caranya nangis? Ya, apa caranya nangis? Kalau nangisnya malu di depan keluarganya, malu dilihat oleh orang lain, nangis malam-malam, ketika orang semua tidur, ketika keluarganya tidur, dia nangis, minta sama Allah. Para ulama mengatakan, idza lam tastati an tabki, apabila engkau tidak bisa menangis, falyatabaka, maka paksa. Ya apa caranya nangis? Ya apa caranya nangis pokoknya, ya.
Ya deh, di malam 10 akhir ini Allah melihat hamba-hambanya, ya. Apalagi orang-orang yang meneteskan air matanya, dia akan termasuk orang-orang yang makbulin, orang-orang yang diterima. Maka wabil khusus kalau dia pas sholat dia bisa menangis, itu luar biasa. Karena disebutkan syarat taubat ada 3, ya. Ingat, kita usahakan sholat sunnah taubat di Ramadan ini, ya. Perbanyak sholat sunnah taubat. Salah satu syarat seseorang untuk taubat itu, ya, yaitu dengan syarat para ulama khususnya di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan syarat taubat ada 3. Yang pertama menyesal, itu yang pertama. Kalau mau taubat tapi nggak nyesal percuma. Jadi syarat taubat yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti dari dosa itu. Yang kedua apa tadi? Berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Selesai. Yang pertama syarat taubat itu apa tadi? Menyesal. Apa syarat taubat yang pertama? Menyesal. Syarat taubat yang pertama menyesal. Yang kedua berhenti dari dosa itu. Yang kedua apa syaratnya tadi? Berhenti dari dosa itu. Yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali. Itu kalau sudah 3 ini dia punya, maka dia tergolong orang-orang yang taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Napa taubat sambel itu apa? Pedes mandek, gak pedes imbomane lomboke, ya kan? Nah Allah paling gak seneng orang yang tobat sambel. Mari tobat, dosane dilakukan lagi. Habis tobat dilakukan lagi. Allah nggak senang. Kalau sudah berkali-kali seperti itu, dia tidak mungkin akan diterima tobatnya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Atau bahkan dia malah mengundur-undur tobat. Kok nom, kok gampang. Kok fa na'udzubillahi min dzalik di perapatan lampu merah, meninggal dunia. Innalillahi wa inna. Belum sempat tobat. Ya, jadi jangan pernah menunda taubat, dan kalau sudah taubat ingat syaratnya tadi 3. Yang pertama menyesali perbuatan itu, yang kedua berhenti dari dosa itu, yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang bertaubat kepadanya, dan taubat kita diterima oleh Allah dan kita dalam kategori taubatan nasuha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita, pahala sedekah kita, pahala mengaji Al-Qur'an kita, pahala zakat kita, pahala salat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khitam, ya, menjadikan orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan di akhir bulan Ramadan ini dan lebih semangat lagi insyaallah. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina sakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. صلوا 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 صلوا